Selamat pagi Ibu-Ibu, gimana kabarnya? Wah, tidak terasa kita sudah di minggu yang keempat, yaitu minggu terakhir di bulan Februari ini. Mari Ibu-Ibu kita memulai ibadah kita mau berdoa untuk pembukaan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama ya Tuhan, melakukan ibadah walaupun masih dalam online. Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul maka Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan, kami memulai ibadah kami ya Bapa, biarlah kiranya Engkau mengurapi ya Bapa para hamba-hamba-Mu yang melayani di pagi hari ini, baik WL, firman Tuhan dan doa syafaat ya Bapa. Biarlah kiranya penyertaan daripada Engkau ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami ya Bapa, sehingga ibadah ini dapat berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, kita menaikkan satu pujian untuk pembukaan. Yesus Juru Mudiku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tangan-Mu, ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Bentar ya Ibu-ibu, kita tidak usah takut. Kita tidak akan tenggelam di saat kondisi yang masih tidak stabil ini. Percaya Yesus menopang hidup kita. Ketika kita belajar, selalu belajar untuk menguduskan dan selalu tidak berbuat dosa, tidak terjatuh dalam dosa, percayalah Yesus akan menopang kita. Kita sambung pujian. Yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin
akan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kini tiba saatnya kami mau duduk diam di kaki-Mu seperti Maria ya Bapa, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu yang membawakan firman ya Bapa. Biarlah firman-firman ini Tuhan merema dalam hati kami ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk Kau taburi firman-firman, benih-benih firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah mensyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemuliaan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemuliaan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku.
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas membawakan firman Tuhan. Salam ibu-ibu, Kyong Hipah saya, karena masih di bulan Imlek. Saya percaya ibu-ibu semua sehat, karena Tuhan menopang. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Ya, ibu mari kita mau berdoa, kita mau belajar sama-sama untuk membaca firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu. Pagi hari ini kami berkumpul, walaupun hanya di dalam ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kesempatan bagi kami semua untuk belajar bersama-sama, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan firman Tuhan yang sudah hamba siapkan. Kiranya kuasa-Mu yang akan berbicara melalui lidah dan bibir hamba. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, mari kita mau sama-sama, kita mau membaca firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Memang saat-saat ini kita sedang mendengar dan sedang gelisah mendengar berita-berita yang menakutkan. Ya, mendengar suara-suara yang selalu memberi kita ketakutan, gelisah. Tetapi firman Tuhan katakan, tidak usah gelisah, kita hidup tenang bersama Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan katakan, banyak perang, kabar-kabar yang menakutkan, ya. Tetapi firman Tuhan katakan berawas-awaslah, ya, karena memang semuanya itu harus terjadi. Ini semua belum kesudahannya ya ibu-ibu. Nah, saat ini sudah terjadi. Di mana dengan adanya COVID-19 dengan disertai banyak masalah, gempa bumi di mana-mana, banjir di mana-mana, longsor, tanah longsor di mana-mana, kejahatan demi kejahatan di mana-mana terjadi. Ya, ini sudah terjadi. Apa yang tertulis dalam Alkitab sekarang ini sudah dinyatakan. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk berawas-awas. Karena semuanya ini baru permulaan. Semuanya ini baru terjadi. Ya, harus terjadi. Harus terjadi ya. Dan sekarang ini sudah terjadi. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita, tidak usah takut, tidak usah gelisah. Karena kita sudah dijamin bersama Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-7 katakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, ini semua udah terjadi, Ibu-ibu. Gempa bumi di mana-mana terjadi, udah. Ya. Akan ada kelaparan. Nah, itu semua juga udah terjadi. Tetapi pemerintah Tuhan
menggerakkan pemerintah untuk memberikan sembako bagi orang-orang yang membutuhkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari segala masalah. Di mana-mana terjadi gempa di berbagai tempat, ya. Yang ayat ke-8 katakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini keadaan bangsa saat ini. Firman Tuhan bilang baru permulaan. Ya, baru permulaan, tapi sudah rasanya udah menakutkan. Semua udah gelisah, udah ketakutan. Apalagi yang Tuhan akan nyatakan. Di mana menjelang akhir zaman memang banyak sekali masalah-masalah yang harus terjadi. Ya. Puji Tuhan. Kalau di ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan saat ini juga nabi-nabi palsu udah bermunculan. Nabi palsu yang terbesar adalah apa, ibu-ibu, yang menjadikan orang banyak yang tersesat, yaitu media sosial. Itu banyak orang menyesatkan karena kabar-kabar bohong, kabar-kabar yang tidak benar, ya. Orang-orang yang imannya lemah, dia akan percaya bahwa kabar-kabar itu benar. Tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kelegaan, memberikan jaminan. Karena Tuhan sendiri yang bilang, jangan gelisah. Dan nabi-nabi palsu sudah bermunculan saat-saat ini. Kalau orang yang percaya akan berita-berita bohong, pasti mereka merasakan ketakutan. Ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berserah sama Tuhan bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita kalau kita tetap percaya dengan kuasanya. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau baca lagi di ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, ibu, orang yang bertahan dalam kesudahannya, dalam masalah demi masalah, kita akan tetap bertahan dan kita akan selamat. Ini firman Tuhan yang mengatakan, saya percaya Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan yang senantiasa memberikan kemenangan setiap orang yang berseru kepadanya. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari menjelang akhir zaman dan dunia ini akan berakhir. Kita banyak mendengar hal-hal yang menakutkan. Bencana, perang, krisis ekonomi, pandemi, itu semua harus terjadi. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh panik. Sebab semuanya itu harus terjadi. Dan
kita sudah dijamin. Bagian kita adalah tetap tenang, menjalani hidup bersama Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita tetap tenang, menjalani hidup bersama Tuhan. Ya. Di ayat yang tadi, 24 ayat yang ke-6 tadi bilang, berjaga-jagalah. Tuhan meminta kita untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga, ya, supaya kita selamat dari masalah. Kalau di dalam 1 Korintus 15, kita baca. Satu Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Yang penting kita jalani kehidupan kita ini bersama Tuhan. Yang kedua, jangan gelisah dan tawar hati melihat masalah di depan mata yang semakin buruk. Sebab firman Tuhan berkata, semuanya itu harus terjadi. Harus kita alami. Sekalipun kita sudah taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan gelisah melihat keadaan dunia yang sedang tergoncang. Sebab kita punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat yang ke-28 kita baca. Ibrani 12 ayat yang 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Ibu, kita mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita nggak usah takut, ya. Tuhan membimbing kita, Tuhan menuntun kita. Tuhan mengingatkan kita. Kita mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh siapapun. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, bertahan. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan memperoleh hidup dan selamat. Itu firman Tuhan tadi katakan. Ya. Yang bertahan sampai kesudahannya, kita akan selamat. Tetap tenang dan percaya. Mengalami hidup yang tersulit di akhir zaman. Berjaga-jagalah senantiasa. Jangan gelisah, bertahanlah sampai kesudahannya. Ya. Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya. Di dalam Hagai 2. Hagai 2 ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi
maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ibu, sedikit lagi. Kita nggak tahu sedikit lagi itu di dalam Tuhan berapa puluh tahun, ya. Tapi firman Tuhan katakan sedikit lagi, ya. Tuhan akan menggoncangkan langit, bumi, serta laut dan darat, ya. Mungkin kita juga udah nggak mengalami, ya. Saya percaya ini semua harus terjadi. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan kemenangan. Karena kita mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah, ya. Orang-orang di luar sana, ya, banyak yang ketakutan, banyak yang lari dari kenyataan. Nah, kita nggak usah takut, ya. Orang-orang yang takut itu orang yang meninggalkan Tuhan. Orang yang nggak percaya kepada Tuhan, ya. Kalau di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali melupakan kasih Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, jika kita meninggalkan Tuhan, jika kita melupakan kasih setia Tuhan, Tuhan juga akan melupakan keturunan kita, anak-anak kita. Tuhan tidak mau mengasihi. Puji Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kalau saat-saat ini terjadi masalah demi masalah, goncangan demi goncangan, tetaplah tenang. Janganlah gelisah, janganlah tawar hati. Karena kita sudah dijamin keselamatan kita. Puji Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua. Kita percaya bahwa semuanya itu harus terjadi. Semuanya itu harus kita alami. Ya. Dan kita semua mau belajar. Berjaga-jaga, berhati-hati. Supaya kita tidak menyimpang dari firman-Nya. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita semua. Kita mau belajar. Untuk menjadi orang yang percaya. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, memberkati, menyelamatkan setiap orang yang berharap dan berserah kepadanya. Ya, puji Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah selesai kami beritakan. Tetapi firman Tuhan tidak akan selesai sampai kapanpun. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kami yang selalu berharap dan berseru kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya ibu-ibu, kita mau akhiri ibadah kita hari ini.
dengan doa syafaat. Maha besar Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah kiranya nama Tuhan buat selama-lamanya. Terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, hamba percaya Yesus, tangan kasih kuasa-Mu Tuhan yang akan menjamah, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Tuhan yang ada dalam masa-masa pemulihan untuk Pak Parman, suaminya Mira, Pak Diki, suaminya Haryanti, dan pendeta muda Kristanto. Tuhan, dalam masa-masa pemulihan ini, Tuhan tolong berikan kekuatan-Mu, berikan hikmat-Mu, agar mereka tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk mertuanya Titin. Tuhan juga mau tolong berikan penghiburan dan kekuatan buat ibu mertua Titin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan agar hatinya senantiasa bersuka cita, karena dia sudah mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, hamba juga berdoa untuk Bapak Firman Kumala. Tuhan Yesus, dia ada dalam keadaan sakit. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahannya. Tuhan tolong, Tuhan mau jamah dia, Tuhan berikan pengampunan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Pak Firman ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biar kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarganya. Tuhan tolong keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk jemaat Gereja Injil Kristus Tuhan, dari Ibu Gembala kami, penasehat, Tuhan Engkau tolong Yesus. Tuhan yang memberikan pertolongan dan perlindungan bagi Ibu Gembala kami, jemaat Gereja Injil Kristus, dan sampai anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah singkat untuk menolong kami. Tuhan, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk selalu mendengar seruan doa-doa kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan, doa-doa yang kami panjatkan, kami percaya Yesus, Engkau menggenggam doa-doa kami, dan Tuhan akan melepaskan satu persatu doa-doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa-masa pandemi ini Tuhan, untuk para dokter, para tenaga sukarelawan, juru rawat yang masih ada di garda depan, mereka yang masih menolong Tuhan orang-orang yang terkena COVID ini. Tuhan, berikan perlindungan-Mu, berikan kekuatan-Mu, berikan hikmat akal budi-Mu dan sukacita di dalam hatinya, agar mereka tetap kuat, tetap sehat, sehingga mereka dapat merawat orang-orang yang terkena COVID ini Tuhan. Dan mereka yang terpapar COVID, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan. Biar kiranya mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar apapun yang terjadi Tuhan, mereka boleh kuat. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu yang akan menopang mereka. Tuhan, kami juga percaya terjadi kesembuhan massal di antara mereka Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya, dan juga segala menteri dan jajarannya yang terkait, juga anggota MPR, DPR Tuhan. Kiranya taruh roh yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami. Tuhan tolong setiap apa yang beliau rencanakan, apa yang beliau kerjakan, biar kiranya Tuhan Engkau mau campur tangan, biar kiranya semua seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Kapolri, kepolisian. Tuhan, biar kiranya mereka tetap Tuhan diberi kekuatan, diberi kesehatan, perlindungan daripada-Mu Tuhan. Beri hikmat-Mu, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati hasil tanah, hasil ladang, hasil tambang, hasil laut Tuhan. Agar kami Tuhan, rakyat Indonesia Tuhan,
kembali boleh dibangkitkan perekonomiannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan buat selama-lamanya ya Bapa. Tuhan, kami percaya tangan kasih kuasa-Mu yang senantiasa menuntun kami, melindungi kami dan memberkati kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Terpujilah kiranya Tuhan buat selama-lamanya. Saatnya kami mau mengangkat tangan, kami mau menerima berkat dari Allah Bapa di sorga. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.